Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Dayani. Saya dari kelas 3B PBA. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang dimana kita diperintahkan untuk merangkum 10 jurnal. Di sini saya kedapatan materi yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf. Sebagai pendahuluan, kajian tasawuf dalam berbagai jurnal menunjukkan bahwa tradisi sufistik bukan sekedar dimensi batinnya Islam, tetapi merupakan disiplin ilmiah yang memiliki struktur konsep, metodologi, tokoh-tokoh besar, serta dinamika historis yang kompleks. Ke-10 jurnal yang dianalisis memperlihatkan bahwa tasawuf dapat dipahami secara ensiklopedis sebagai sistem nilai spiritual, praktis etis, struktur teraket, sekaligus fenomena. Kajian dari Saifullah dan Fitrawati menegaskan bahwa tasawuf berakar pada dua aspek. Yang pertama, etimologi dan hakikat. Etimologi dan hakikat berasal dari kata syafa yang artinya kesucian dan suf yang artinya baju wol. Tasawuf merupakan inti dari ajaran Islam yang berpuncak pada dimensi ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, landasan epistemologis. Tasawuf memiliki jenjang pengalaman spiritual seperti takhali, tajali, dan tahali. Menekankan pembersihan jiwa, mujahadah, muraqabah, dan zikrullah sebagai proses pembentukan kualitas rohani manusia. Tasawuf dipahami sebagai disiplin ilmu kewajiban Islam yang berfungsi membentuk kesadaran transendental, keseluruhan akhlak, dan ketenangan batin. Jurnal Zaini tentang Al-Ghazali dan jurnal Saifuddin tentang Al-Jailani menunjukkan bahwa tasawuf memiliki pengembangan tokoh yang kuat, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali mengalami krisis intelektual yang membawanya pada tasawuf, memetakan muqamat, yaitu taubat, sabar, zuhud, tawakal, dan ma'rifat, menyatukan syariat dan hakikat sehingga tasawuf diterima dalam teologi Sunni. Tasawuf dipandang sebagai moralitas spiritual yang dapat diraih oleh semua kalangan. Yang kedua, Abdul Qadir Al-Jailani menekankan keseimbangan antara syariat dan tasawuf, mengkritik sufi yang meninggalkan syariat, menekankan kejujuran, kesabaran, dan ketawaduan sebagai inti praktik. Tokoh-tokoh besar merupakan pilar ensiklopedis tasawuf yang membentuk landasan teori dan praktik tasawuf berabad-abad kemudian. Jurnal Ulya menegaskan bahwa tasawuf adalah konsep dan kerangka teoritis moral. Tarekat adalah institusi praktik yang membimbing murid secara kolektif. Tarekat berfungsi sebagai media transmisi ajaran spiritual dari guru ke murid. Relasi keduanya bersifat simbiotik. Tasawuf memberi nilai, tarekat memberi metode. Implikasi ensiklopedia entry atau tarekat dalam ensiklopedia harus memuat sejarah, metode suluk, ba'iyat, zikir, dan adab guru murid ke guru. Beberapa jurnal menyoroti hubungan tasawuf dengan masyarakat. Transportasi sufi dalam krisis sosial. Tasawuf mengalami adaptasi akibat globalisasi, individualisme, dan krisis moral. Tarekat kini berperan dalam penyembuhan sosial dan terapi batin. B. Tasawuf dan perubahan sosial. Tasawuf berperan dalam pembentukan solidaritas, kepedulian sosial, serta kepemimpinan moral dalam masyarakat. Sufi mempengaruhi perubahan sosial secara halus melalui keteladanan, bukan revolusi. C. Tasawuf sebagai solusi kepahaman spiritual.
Era teknologi melahirkan kekosongan spiritual, stres, dan disorensi hidup. Tasawuf menawarkan meditasi zikir yang menyeimbangkan mental dan batin. Tasawuf tidak menutup diri dari realitas sosial. Ia berfungsi sebagai kekuatan moral dan terapi psikologis masyarakat. Tasawuf berperan dalam internalisasi karakter humanis, keikhlasan, tanggung jawab, empati, kesederhanaan. Pendidikan tasawuf berpengaruh pada pembentukan profil santri yang inklusif dan berakhlak. Literatur Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjadi rujukan utama pembinaan akhlak. Tasawuf adalah landasan etika pendidikan Islam yang menekankan penyucian diri sebelum penguasaan ilmu. Dari ke-10 jurnal tersebut menegaskan bahwa tasawuf adalah warisan intelektual dan spiritual Islam yang sangat komprehensif. Jika disusun dalam bentuk ensiklopedia, tasawuf dapat dipahami tidak hanya sebagai ilmu keagamaan, melainkan sebagai tradisi yang membentuk etika moral, sosial, pendidikan, hingga kesehatan mental umat Islam. Tasawuf terbukti adaptif dan relevan dalam konteks klasik maupun modern, serta memiliki potensi besar sebagai sarana pembentukan manusia berkepribadian luhur. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.